Terima kasih, masih tetap bersama Bincang Santai. Kita lanjutkan Pak, fenomena El Nino. Secara visual itu gimana? Bisa dijelaskan lagi? Jadi gini, kalau untuk secara visual El Nino sulit digambarkan, tapi bisa dirasakan, Mas. Artinya gini, El Nino itu kan anomali suhu permukaan laut yang terjadi di ekuator, di Pasifik sana, Mas. Yang namanya suhu itu kan nggak bisa dilihat, Mas, tapi kan bisa dirasakan, gitu ya. Tidak seperti misalkan terjadinya badai, gitu, badai tropis atau puting beliung, itu kan bisa secara visual bisa dilihat. Tapi kalau ini tuh tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Seperti apa ya, Pak? Jadi kondisinya begini, Mas. Kalau untuk di masyarakat mengetahui fenomena El Nino ini, seharusnya beberapa bulan kemudian itu untuk wilayah Indonesia itu memasuki musim penghujan. Tapi ternyata belum memasuki musim penghujan. Ini disebabkan karena fenomena El Nino itu tadi. Artinya belum nyentuh ke ini, Pak, pancaroba. Belum pancaroba gitu. Jadi kan istilahnya itu tahap-tahapannya kan begini, Mas. Misalkan dari musim penghujan. Setelah musim penghujan baru pancaroba, memasuki musim kemarau. Tapi kemarin di Madura maupun di Pulau Jawa sempat terjadi hujan besar, Pak. Walaupun sekali, Pak, ya. Bagaimana kok masih tetap masuk pada level kemarau? Seperti yang saya katakan tadi, Mas, musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Oh gitu. Iya, musim kemarau itu apabila jumlah curah hujannya itu diukur dengan alat itu namanya, Mas. Itu diukur dengan gelas pengukur, itu isinya itu 50 mm per 10 hari. 10 hari. Diikutin 10 hari berikutnya, diikutin 10 hari berikutnya. Itu musim kalau musim penghujan gitu. Tapi kalau musim kemarau bisa terjadi curah hujan itu, tapi kurang dari 50 mm itu tadi. Itu pengertian musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, kecenderungan ada hujan itu ada. Tapi jumlah curah hujannya kecil. Gitu. Menurut pantauan BMKG sendiri, suhu panas saat ini apa masih tergolong normal atau sudah masuk tahap, artinya secara medis KLB, Pak, kejadian luar biasa. Kalau untuk di Sumeneb sendiri ya, Mas, ya, ini kebetulan saya ada kerepean atau ini apa namanya, contekan untuk biar tidak salah nih, karena dengan data kita bicara itu kan perlu data ya, Mas, ya. Kalau untuk di Sumeneb sendiri ya, Mas, ya, itu suhu rata-rata 27,8 derajat Celcius. Sedangkan suhu minimumnya 18,2 derajat Celcius. Sedangkan memang pernah terjadi suhu maksimumnya. Itu suhu yang paling maksimum itu 35,8 derajat Celcius itu tahun ada catatan beberapa tahun yang lalu. Iya, beberapa tahun yang lalu itu pernah ada itu. Itu merupakan. Tapi kalau saat sekarang, Mas, itu suhu maksimum sekitar 31, 32 gitu. Artinya dengan kondisi ini masih ada toleransi, Pak, ya, masih normal. Masih normal. Untuk di daerah Sumeneb ini masih normal. Pak, ya. Tapi kan Sumeneb masuk kategori daerah tandus, Pak, daerah desa itu, Pak. Ya, memang iya betul, Mas. Kalau untuk dari kondisi atau topografinya untuk daerah Sumeneb ini daerahnya daerah ini ya, daerah tandus ya, apalagi kalau musim kemarau ini kelihatan atau nampak sekali dengan jelas gitu, Mas. Ya, terus normalnya cuaca yang masih bisa ditoleransi, baik itu di lingkungan maupun para nelayan itu seperti apa? Kan pantauan BMKG sendiri punya alat pantau, Pak. Oke, sekarang rata-rata normal. Terus besoknya kita nggak tahu. Nah, untuk saat ini apa masih tergolong toleransi normal, Pak? Jadi untuk para nelayan, karena mereka kerja di perairan gitu ya. Di perairan. Jadi gini, Mas, ada saat-saat tertentu untuk di daerah Sumeneb ini memang terjadi, kalau untuk di perairannya ya, Mas, ya, terjadi gelombang tinggi.
Tapi saat sekarang untuk di daratan sedang kering kerontang ya. Bukan berarti kalau kering kerontang itu sebagian Sumeneb itu ada yang merasa susah, Mas. Ada yang lebih senang juga, Mas. Oh iya. Utamanya ini para petani garam, dia akan senang karena kalau musim kemarau berkepanjangan. Terus petani tembakau juga itu dengan adanya El Nino itu juga akan berpengaruh terhadap suhu di laut untuk di daerah Sumeneb dan wilayah ke timur sana, Mas. Itu cenderung dingin. Tapi rata-rata Pak ya, para petani mereka yang nanam padi juga kebingungan. Nah, itu makanya di salah satu sisi kekurangan air, Pak. Di salah satu sisi ada yang merasa dirugikan sehingga banyak terjadi puso ya, istilah tanaman rusak, kekeringan, kekurangan air, Pak ya. Tapi ada juga sebagian petani yang merasa diuntungkan, termasuk sebetulnya nelayan, Mas. Nelayan itu kalau saat pada musim El Nino itu untuk wilayah timur ya, mungkin termasuk di daerah Madura, itu justru akan banyak ikan yang dari wilayah yang El Nino sana, Mas, itu akan bergerak ke sini karena plankton itu akan bergerak sehingga ikan-ikan itu juga akan mencari makanan yang di banyak planktonnya itu gitu. Jadi para petani tembakau, para nelayan, para petani garam itu diuntungkan. Tapi di satu sisi petani padi petani jagung barangkali gitu ya. Malah mereka merindukan musim penghujan, datangnya hujan gitu. Terus sedangkan bagi nelayan seperti yang saya katakan tadi ya, Mas ya. Tidak istilahnya itu tidak mesti gelombang itu kondusif. Artinya kadangkala kalau tinggi gelombang itu juga fluktuatif, bisa berubah kapan saja itu tergantung kondisi kecepatan angin yang terjadi, Mas. Sebentar Pak. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, namun kita ikuti iklan berikut ini.